Bu Asrianti. Terima kasih. Bagaimana hari ini siap untuk di asesmen kompetensi Bu Asrianti? Bisa siap Bu. Tidurnya cukup? Alhamdulillah. Sudah sarapan Bu? Sudah Bu. Iya sudah. Kemudian konfirmasi dulu ya Bu untuk judul unit, mengukur tanda-tanda vital kan Bu ya? Iya Bu. Ya, seperti pada penjelasan pra-asesmen atau pada saat konsultasi bahwa manfaat untuk asesmen ini untuk rumah sakit adalah untuk memetik tenaga bidan Bu agar ditempatkan di unit atau ruangan sesuai dengan kompetensinya ya Bu. Kalau untuk diri sendiri, bidan itu diharapkan agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari ya Bu ya. Kemudian untuk penjenjangan karir. Selanjutnya perangkat yang digunakan itu ada 4. Tidak lupakan, yaitu observasi, uji tulis, uji lisan, dan portofolio. Perangkat-perangkatnya tidak lupakan Bu yang digunakan. Perangkat apa saja Bu yang digunakan? Daftar pertanyaan tulis untuk uji tulis, daftar pertanyaan lisan untuk uji lisan, daftar portofolio untuk portofolio, dan observasi tentunya checklist, daftar checklist observasi. Pada saat dilakukan asesmen Bu, tentunya prinsip-prinsip asesmen diperhatikan seperti valid, kemudian fleksibel, fair, kemudian reliable. Sedangkan aturan bukti valid juga Bu, otentik, kurang, dan sufficient. Selanjutnya kita menggunakan acuan apa? SPO ya Bu ya? Iya, SPO. Kemudian pada saat Ibu di asesmen, Ibu tetap harus menjaga privasi pasien dan safety pasien ya Bu ya. Hasil dari asesmen kompetensi ini tentunya ada 2, yaitu kompeten dan belum kompeten. Kalau kompeten tentunya kita mendapatkan sertifikat dari direktur pimpinan rumah sakit. Sedangkan kalau belum kompeten, tentunya Ibu Asrianti akan diikutkan dalam pelatihan-pelatihan di mana Ibu belum kompeten di dalamnya, misalnya tindakan apa yang belum kompeten ya, supaya pada saat asesmen kompetensi selanjutnya Ibu bisa kompeten ya Bu ya. Apabila dalam proses asesmen kompetensi Ibu tidak merasa puas dengan hasilnya, maka Ibu bisa banding ya. Ada yang bisa Ibu utarakan atau ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Kemudian Ibu kali ini Ibu mau pilih metode apa dulu nih? Observasi kah, lisan kah, tulisan atau portofolio? Observasi. Observasi. Ya. Jadi persiapkan checklist observasi ya kan Bu ya. Ya. Silahkan Bu untuk langsung saja untuk checklist observasinya, mengukur tanda-tanda vital. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Perkenalkan Bu, saya Asrianti yang bertugas sekarang untuk merawat Ibu, dan saat ini saya akan mengukur memeriksa tanda-tanda vital Ibu untuk memeriksa apakah tanda-tanda vital Ibu dalam keadaan baik atau dalam keadaan normal. Jadi fungsinya ini kita memeriksa apakah Ibu dalam keadaan baik. Perawatan kami memberikan perkembangan yang baik untuk selama perawatan Ibu di sini. Bisa Bu? Nah, sekarang saya akan memulai untuk memeriksa Ibu ya. Pertama saya akan mencuci tangan di sini untuk mencegah terjadinya infeksi, nosogomia, perpindahan virus dari tangan ke Ibu. Jangan sampai dengan perpindahan
perpindahan virus tersebut, ibu mendapatkan penyakit lain selain penyakit yang ibu derita sekarang ini. Saya akan mencuci tangan dulu, Bu, ya. Sekarang saya sudah mencuci tangan dan saya akan melakukan pemeriksaan untuk ibu. Dan yang sekarang saya akan mengukur tekanan darah ibu. Di sini saya jelaskan fungsinya untuk mengetahui apakah tekanan darah ibu dalam batas normal atau tidak. Kemudian begitu pula dengan nadi untuk memeriksa apakah dalam batas normal atau tidak. Suhu, apakah ibu dalam keadaan demam atau tidak, sehingga selanjutnya kami bisa merencanakan perawatan selanjutnya untuk ibu. Dan saya akan memulai untuk melakukan pemeriksaan untuk ibu, ya. Ini saya akan memulai untuk mengukur suhu ibu, ya. Di sini saya pastikan dulu. Permisi ya, Bu, bisa dipasang dulu. Permisi tangannya.
saya sudah melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Alhamdulillah semuanya dalam batas normal. Ibu ada yang diperlukan atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Jadi saya permisi ya Bu. Kalau ada butuh bantuan hubungi saya ya Bu. Permisi. Iya, tadi saya melihat Ibu melakukan pengukuran tanda-tanda vital ya Bu ya. Iya Bu. Sekarang Ibu tanda tangan. Nama Ibu? Ya, saya tanda tangan dulu ya Ibu. Kemudian metode yang kedua Ibu mau apa? Uji apa? Atau portofolio terserah, uji lisan kah, portofolio kah? Terserah Ibu, saya serahkan kepada Ibu saja. Ini aja ya Bu, daftar pertanyaan lisan. Ya. Ibu melihat, sebutkan dasar validasi melakukan pengukuran tanda-tanda vital yang akan dikoordinasikan dengan perawat senior. Pertama itu melihat rencana asuhan keperawatan, kemudian melihat laporan jaga antar shift, melihat berkas rekam medik, dan tanda-tanda atau gejala yang menimpa pada pasien. Ya, oke. Pertanyaan kedua, apa manfaat menyampaikan salam pada pasien? Manfaatnya itu menjalin hubungan rasa percaya antara petugas dengan pasien serta membina hubungan baik dan merupakan komunikasi terapeutik bagi pasien yang sedang dirawat. Iya. Yang selanjutnya, bagaimana cara melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pasien yang akan dilakukan pengukuran tanda-tanda vital? Kita akan memastikan nama, kita menanyakan nama pasien, kita mengecek jenis kelaminnya, tempat tanggal lahir dan nomor rekam medis yang terbaca dalam gelang yang dipasangkan pada pasien. Kemudian kita menanyakan kepada pasien nama dan tanggal lahir, kita mencocokkannya dan memastikan kesiapan pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, sebutkan hasil yang menyimpang pada pengukuran tanda-tanda vital. Pengukuran yang hasil yang menyimpang itu di mana hasil pengukuran tanda-tanda vital yang melampaui atau tidak memenuhi batas standar normal dalam hasil pengukuran vital sign. Melampaui atau tidak sesuai dengan batas normal ya hasil pemeriksaan vital sign atau tanda-tanda vital. Selanjutnya Bu, set alat apa pengukuran tanda-tanda vital yang dapat dibersihkan? Di antaranya itu yang dapat dibersihkan meliputi termometer, stetoskop dan tensimeter. Kita bersihkan dengan menggunakan kapas alkohol, didesinfeksi, dan
kembalikan ke tempat semula agar kita dapat segera mendapatkannya jika kita membutuhkan alat tersebut. Dibersihkan dengan kapas alkohol ya Bu. Ini disinfeksi. Kenapa sih Bu harus diletakkan di tempatnya semula? Agar saat kita membutuhkannya kita dapat mendapatkannya dengan mudah tanpa mencarinya lagi ke tempat yang lain. Agar mendapatkannya lebih mudah saat akan digunakan. Ya Bu, untuk pertanyaan lisannya sudah selesai. Sekarang Ibu tanda tangan di sini. Dan tanda tangan sini juga ya Bu ya. Oke. Sekarang yang kita gunakan adalah daftar pertanyaan tertulis. Ini saya berikan Ibu pertanyaan tertulisnya. Ibu silahkan menulis jawaban. Saya beri waktu 30 menit ya Bu ya. Jika sudah selesai dan kurang dari 30 menit boleh kok dikumpul Bu. Ya, silahkan Bu mengisinya. Ini sudah selesai. Lihat ya Bu ya. Oke. Ibu tolong beri namanya Bu, kemudian tanda tangan. Satu lagi Bu. Di sini Bu ya.
Tujuan dan langkah pengukuran tanda-tanda vital dijelaskan. Cuci tangan dilakukan. Tujuan dan langkah-langkah pengukuran tanda-tanda vital dokumennya di mana ya Bu? Catatan harian Ibu ada? Saya bisa periksa Bu validasinya. Ini kegiatan harian Ibu ya? Iya Bu. Jadi dokumennya catatan harian. Dan kalau di rekam medis, saya bisa lihat untuk daftar portofolio, ya. Silakan tanda tangan Bu. Di ACC ya Bu ya. Oke. Sekarang kan Ibu sudah menggunakan 4 metode dengan 4 langkah. Selanjutnya saya rekap ya Bu ya di pengumpulan bukti dan pengambilan keputusan. Ibu boleh keluar sebentar, nanti masuk lagi. Nanti ya, silakan. Iya, Ibu Asrianti, silakan masuk Bu Asrianti. Ya Bu. Saya sudah melakukan pengumpulan bukti. Silahkan Ibu tanda tangan di sini. Kemudian saya akan memutuskan atau menetapkan bahwa apakah Ibu kompeten atau belum kompeten. Melihat dari metode keempat metode yang kita gunakan, spasi, uji tulis, uji lisan, dan portofolio, dan ternyata alhamdulillah semuanya kompeten. Alhamdulillah. Kemudian hal ini akan saya sampaikan ke bidang pelayanan untuk berkoordinasi dengan Komite Keperawatan agar diadakan kredensial untuk kewenangan klinis Ibu, dan tentunya karena Ibu kompeten akan Ibu dapatkan sertifikat dari pimpinan atau direktur. Ibu silahkan tanda tangan di sini. Di ACC ya Bu ya, jangan tertukar. Di ACC. Iya, namanya di atas. Bagaimana Bu perasaannya tadi pada saat dilakukan asesmen sama Ibu? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Kan kegiatan yang diasesmen kan
kegiatan ibu juga sehari-hari, kemudian di ruangan ibu sudah belajar, deg-degan ya. Iya. Kemudian untuk banding, karena kompeten tentunya ibu tidak banding ya. Alhamdulillah. Saya berikan ini Bu, umpan balik terhadap asesor. Jadi ibu memberikan tanggapan ibu terhadap asesor penilai ibu, yaitu saya dalam hal ini. Ya, silahkan ibu isi ya atau tidak. Iya. Kalau saya kaji ulangnya, lingkungan sudah bagus, sudah dipersiapkan, SPO-nya juga, SPO ibu dengan tindakan yang ibu berikan tadi sudah sejalan. Kemudian bukti-bukti yang ibu berikan juga sudah ini sudah kami. Kemudian saya berikan informasi dulu ya Bu, untuk uji observasi ibu itu semua pencapaiannya ya. Kemudian untuk pertanyaan lisan ibu jawab sesuai dengan indikator ketercapaian ya. Selanjutnya uji tulis ibu menjawab ketiga pertanyaan dengan baik. Selamat ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Sampai di sini ada mau ditanyakan Bu? Nah, ada Bu. Nggak ada. Iya. Selamat Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya.